baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, semua seturut dengan, semoga lepas dari kendali-Mu ya Tuhan. Terus pegang hidup kami ya Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau berserah penuh ya Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau capai itu bersama dengan Tuhan ya Bapa. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau terus berjuang bersama Tuhan. Kami mau terus berjuang bersama Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita angkat lagi dari awal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Jika sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Kau juga urapi setiap hati kami Tuhan, telinga kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Shalom teman-teman. Nah, teman-teman, ini kakak minta tolong buat teman-teman yang bisa nyalain kameranya. Kakak minta tolong nyalain kameranya ya. Ini karena kakak sambil rekam juga biar kelihatan mukanya, kelihatan muka-muka yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang penuh kemuliaan Tuhan. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ayo kita mulai teman-teman. Kakak mau share screen dulu sebentar. Kok belum? Sabar. Dulu. Share. Dah. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembinaan kita. Ke materi pembinaan kita selanjutnya, teman-teman. Jadi kita cool sekaligus kayak gitu, teman-teman, kayak pembinaan. Kita belajar sama-sama, teman-teman. Kalau waktu itu kita udah belajar tentang doa, tentang pujian, tentang penyembahan, tentang saat teduh. Sekarang kita mau belajar tentang hidup dalam firman Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam firman Tuhan. Kita langsung masuk ke materinya, teman-teman ya. Nanti kakak sambil interaksi sama teman-teman. Sebelumnya kakak mau minta tolong kita juga standby Alkitab kita, entah itu di HP, entah itu Alkitab yang buku. Kakak minta tolong kita standby ya. Nanti kakak juga mau minta tolong teman-teman bacain beberapa ayat. Karena kita bahas tentang firman Tuhan, jadi pastinya kita akan banyak baca lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Kita akan banyak baca Alkitab hari ini. Nah, teman-teman. Nah, kita buka dulu ayatnya dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mungkin kakak minta tolong Stefano boleh bacain yang ada di slide atau di Alkitab juga boleh. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang familiar banget teman-teman, kita udah sering dengar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Silakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, teman-teman, amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terus kakak minta tolong lagi, Morin deh. Morin minta tolong bacain yang ayat di bawahnya, yang Matius 4 ayat yang ke-4. Matius 4 ayat yang ke-4. Yang di slide aja nggak apa-apa kan? Boleh nggak apa-apa, Morin? Oh ya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, amin. Dibilang di sini ini kisahnya pas Tuhan Yesus dicobain, teman-teman. Tuhan Yesus dicobain sama iblis, suruh ngubah batu jadi roti. Terus Tuhan Yesus jawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti di sini berbicara tentang makanan, teman-teman. Bilang sama-sama bareng kakak, makanan. Bilang makanan. Nah, teman-teman, harus kita ingat baik-baik, diri kita pribadi kita, Morin, Stefano, Nelly, Johanna, kakak, terus ada Ken, ada Jose. Kita semua teman-teman pribadi kita, dalam diri kita ada 3 aspek, teman-teman. Ada 3 hal. Dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Bilang sama-sama bareng kakak, tubuh, terus jiwa, sama roh. Sekali lagi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, teman-teman ingat, dalam diri kita, dalam pribadi setiap kita manusia, ada namanya tubuh, ada jiwa, dan roh, teman-teman. Makanya kalau tubuh kita supaya berenergi, supaya kita kuat, makanya dibilang di sini roti, makan sesuatu makanan gitu, teman-teman, supaya tubuh kita kuat. Nah, tapi ingat teman-teman, dalam tubuh kita, dalam diri kita
ada juga namanya roh, teman-teman. Bilang sama-sama, ada juga roh. Roh, bilang sama-sama roh. Dalam diri kita ada namanya roh. Nah, roh ini perlu kita kasih makan juga, teman-teman. Roh ini perlu kita kasih makan juga. Jadi bukan cuma tubuh kita secara fisik kita makan lewat mulut, kita makan apa? Makan empek-empek, makan apa lagi yang enak? Makan nasi goreng, Boba. makan boba. Terus makan cakwe, makan ayam bakar, makan babi. Babinya pelan-pelan. Dikasar. Kan itu enak makan. Jadi bukan cuman tubuh kita secara jasmani yang kita kasih makan, teman-teman. Tapi ada roh kita yang harus kita kasih makan. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya tubuh kita secara jasmani ini kita nggak makan selama sehari aja. Rasanya gimana, Vano, kalau nggak makan sehari? Gimana, Vano? Kalau nggak makan sehari? Lapar. Lapar banget ya? Lapar, lemes gitu kan ya? Pingsan. Mungkin enggak sih, mungkin ada yang masih kuat gitu kalau sehari. Masa? Mungkin kalau sehari masih ada yang kuat. Karena Tuhan Yesusnya 40 hari kan. Ya kan beda. Iya. Terus mungkin kalau misalnya kita nggak makan 3 hari, kira-kira apa yang terjadi, Nel? Apa yang dirasain tuh kalau kita nggak makan 3 hari? Gimana, Nel? Lemes kan? Terus? Nggak bisa mikir gak kira-kira? Enggak. Nggak bisa konsentrasi ya? Pokoknya lemes, nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi, terus apa lagi? Nggak kuat ngapa-ngapain? Terus pingsan. Kira-kira pokoknya saat kita nggak makan misalnya 3 hari gitu, pokoknya pasti tubuh kita secara jasmani kita lemas, kita pokoknya rasa lapar pasti. Apa puasa Esther 3 hari kan? Ini lagi istilah, Iya, lagi iya. ilustrasi. Jadi pokoknya tubuh kita lemas, kita nggak bisa konsentrasi karena lapar kan perut. Jadi itu yang dirasain sama tubuh jasmani kita. Begitu juga dengan roh kita, teman-teman. Saat roh kita nggak kita kasih makan, kita biarin aja tuh, dia juga bakal kelaparan, teman-teman. Bakal kelaparan, bakal lemes, bakal redup, teman-teman. Makanya itu kenapa pentingnya baca Alkitab. Makanya kenapa pentingnya kita harus baca Alkitab, kita baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu makanan buat roh kita. Bilang sama-sama bareng kakak, makanan buat roh. Sekali lagi, makanan buat roh. Jadi Alkitab, teman-teman, Alkitab, firman Tuhan, maupun yang di HP itu adalah makanan buat roh kita, teman-teman. Roh kita juga butuh makanan. Jadi harus fair, teman-teman, harus seimbang. Kayak yang Tuhan Yesus bilang tadi, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi harus seimbang, teman-teman. Kalau kita pokoknya itu namanya tubuh jasmani kita sama tubuh rohani kita harus kita kasih makan. Biar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, teman-teman. Biar roh kita nggak mati, roh kita terus connect sama Tuhan, roh kita nggak redup, roh kita nggak padam. Biar roh kita tetap kuat. Makanya kalau yang terjadi saat roh kita redup, teman-teman, saat roh kita agak hampir mau mati gitu, teman-teman. Roh kita lemes, gak dikasih makan, yang terjadi adalah kita gampang jatuh dalam dosa, teman-teman. Bener apa bener? Bener, teman-teman. Bener apa bener? Emang bener. Saat roh kita nggak dikasih makan, saat roh kita padam, roh kita redup, kita gampang banget jatuh dari dosa. Kita gampang banget jatuh dalam dosa. Gampang banget dihasut iblis, gampang banget dimainin sama iblis. Dosa-dosa yang aneh-aneh, dosa-dosa pornografi, dosa-dosa keterikatan game online, dosa-dosa ngomong kasar, ngomong kotor. Gampang banget, teman-teman, saat roh kita padam atau redup. Jadi, sekali lagi, kasih makan roh kita juga biar roh kita kuat. Caranya gimana? Baca Alkitab setiap hari. Nah, kita lanjut, teman-teman, dalam Alkitab. Kita mungkin Alkitab ini lagi tipe lagi. Jadi dalam Alkitab, teman-teman, yang Alkitab kita punya, jadi ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Mungkin kita udah tahu semua. Perjanjian lama ada berapa? Perjanjian lama ada berapa, Ken? Ada berapa kitab, Ken? 39 tuh, Bang. 39. Ada di tulisan tuh. Kalau perjanjian baru ada berapa, Morin? Perjanjian baru? 27. Nah, ada 20 gitu. Ya Jadi udah pulsa. enggak gitu juga. Jadi ingat, teman-teman. Jadi kalau seluruhan kitab kita, Alkitab kita ada 66 kitab. Itu 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dibilang sini adalah Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Oleh karena itu, Alkitab punya kuasa, memiliki wibawa ilahi dan tidak boleh ditambah ataupun dikurang.
kakak mau garis bawahi tentang wibawa ilahi, teman-teman. Bilang sama-sama bareng kakak, wibawa ilahi. Sekali lagi, wibawa ilahi. Maksudnya gimana sih kak wibawa ilahi? Maksudnya Alkitab tuh bisa ngubahin hidup kita, teman-teman. Yang bedain, ini kan bentuknya kayak buku ya teman-teman ya. Kayak buku kan ya, kayak buku pelajaran, buku-buku yang sering kita baca di rumah, buku komik atau novel. Yang bedain tulisan ini sama tulisan lainnya adalah ini punya wibawa ilahi, teman-teman. Alkitab punya namanya wibawa ilahi. Maksudnya apa? Dengan saat kita baca firman Tuhan, saat kita hidupin firman Tuhan, kita renungin firman Tuhan setiap hari, ini bisa ngubahin hidup kita, teman-teman. Amin. Saat kita baca Alkitab, yang bedain Alkitab dengan buku-buku yang lain adalah hidup kita bisa diubahkan saat kita baca Alkitab. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi, lebih dalam lagi tentang manfaat Alkitab, teman-teman. Manfaat baca Alkitab. Kita lanjut, teman-teman, tentang Alkitab firman Tuhan. Nah, dibilang sini adalah Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Jadi teman-teman harus kita tangkap benar-benar bahwa Alkitab memang ditulis sama manusia, teman-teman. Tapi bukan cuma hasil karya tulis manusia semata-mata, teman-teman. Bukan tulisan biasa yang ditulis sama manusia. Tapi Alkitab punya Roh Kudus ngilhamin ke setiap penulis-penulis di Alkitab. Jadi Tuhan sendiri ngilhamin penulis-penulis Alkitab buat nulis kata-kata sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Jadi emang ini ditulis sama manusia, tapi Roh Kudus bekerja juga saat penulis-penulisnya itu nulis Alkitab, teman-teman. Jadi saat mereka nulis, Tuhan Yesus ngasih pewahyuan. Tuhan Yesus ngasih pengilhaman kepada penulis-penulis kitab. Jadi yang bikin Alkitab ini luar biasa yaitu, teman-teman, Alkitab bukan sembarang tulisan, bukan cuma tulisan biasa, bukan cuma buku biasa, tapi adalah dibilang sini Alkitab adalah firman Allah, Allah yang menghembuskan, Allah yang mengilhami, Allah yang mewahyukan firman-firmannya lewat penulis-penulis kitab yang ada. Terus yang kedua adalah Injil atau firman adalah kekuatan Allah. Nah, teman-teman, firman Tuhan dibilang sini, firman Tuhan dapat menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan setiap orang percaya. Kakak minta tolong ke sini ada Jose deh. Kakak minta tolong Jose buat bacain Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat ke-16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, teman-teman, Injil adalah kekuatan Allah. Lewat Injil, lewat firman Tuhan, dia bisa menyelamatkan setiap manusia, bisa mengubahkan hidup setiap manusia. Yang ketiga, tentang Alkitab, tentang firman Allah. Nah, firman itu adalah Allah sendiri, teman-teman. Firman itu adalah Allah sendiri. Kita buka ayatnya dalam Yohanes 1 ayat yang 1, teman-teman. Kakak minta tolong Morin bacain Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman, dibilang firman itu adalah Allah sendiri, teman-teman. Makanya kita tadi udah, yang pertama, Alkitab bukan cuma tulisan semata-mata, bukan cuma tulisan biasa, tapi Alkitab itu adalah hasil dari Allah sendiri, teman-teman. Alkitab adalah firman Allah sendiri. Allah yang berfirman, itu perkataan-perkataan Tuhan, itu perintah Tuhan, itu isi hati Tuhan, itu kerinduannya Tuhan, itu rencananya Tuhan, itu janji-janjinya Tuhan, semuanya ada di Alkitab. Alkitab, teman-teman. Makanya dibilang sini firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya pas Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, ada apa ya? Pas Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dengan cara berfirman. Dari hari 1 sampai ke 5, Allah menciptakan dengan cara berfirman. Jadi firman itu punya kuasa yang hebat, teman-teman. Terus yang keempat, tema-tema yang berkesinambungan dalam seluruh bagian Alkitab, dalam PL sampai PB.
Jadi dalam Alkitab tema-temanya terus nyambung teman-teman. Terus nyambung dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau sini kakak kasih pengertian Alkitab gini teman-teman. Nih. Jadi Alkitab tuh ada pengertiannya juga teman-teman. Kita baca sama-sama di sini. Alkitab merupakan catatan mengenai karya keselamatan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Ingat baik-baik teman-teman. Alkitab merupakan catatan mengenai, kan ini dalam bentuk buku ya teman-teman ya. Ini dalam bentuk tulisan. Catatan mengenai karya keselamatan yang dikerjakan dalam Yesus Kristus teman-teman. Jadi ingat baik-baik itu Alkitab teman-teman. Makanya dari PL sampai kita kalau lihat dari perjanjian lama teman-teman, dari keturunan-keturunan dari Adam sampai Abraham itu nyambung teman-teman. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus nanti nyambung ujung-ujungnya sampai ke Tuhan Yesus. Jadi gitu teman-teman. Jadi dalam Alkitab, kenapa ada Alkitab ini dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai belakang sampai Wahyu itu pokoknya berupa catatan tentang karya keselamatan yang dikerjain sama Tuhan Yesus. Itu Alkitab teman-teman. Kita ingat baik-baik teman-teman. Alkitab merupakan catatan mengenai karya keselamatan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Nah, dalam Alkitab teman-teman, yang kelima, terdapat bukti-bukti sejarah juga terdapat bukti-bukti sejarah dan arkeolog mengenai penulisan Alkitab teman-teman. Nih kakak jelasin teman-teman, Alkitab bukan dia jatuh dari langit gitu teman-teman. Bukan jatuh dari langit tiba-tiba ke bumi gitu kan. Tuhan jatuhin dari surga gitu kan. Plung gitu. Alkitab nggak gitu teman-teman. Kalau mungkin saudara kita dari saudara sepupu kita yang itu mungkin dibilang jatuh dari langit gitu kitab mereka. Tapi kalau Alkitab kita teman-teman kita enggak. Jadi secara penulisan, secara ilmiah Alkitab kita kuat teman-teman. Karena ada bukti-bukti sejarahnya teman-teman. Bukti-bukti siapa yang nulis, terus di mana ditulisnya, terus yang bukti arkeolog tuh. Bukti arkeolog yang terbaru mungkin sekitar tahun 1000. Pokoknya belum lama teman-teman, itu bukti terbaru namanya gulungan pokoknya di daerah Qumran, di daerah Laut Mati teman-teman. Di situ ditemuin gulungan-gulungan kitab zaman dulu. Jadi salinan-salinan kitab yang kitab-kitab sebelum dia dijadiin buku, ya bukti-buktinya ditemuin sana teman-teman. Di Qumran daerah dekat Laut Mati sana teman-teman. Jadi ditemuin tulisan gulungan-gulungan yang gulungan-gulungan yang pokoknya dari zaman dulu tentang Alkitab teman-teman. Jadi Alkitab tuh bukan langsung dalam bentuk buku gini, tapi dia misah-misah teman-teman. Kejadian sendiri, terus Keluaran sendiri, terus Imamat sendiri, Matius sendiri, Markus sendiri, Lukas sendiri. Jadi gitu teman-teman. Belum buku. Jadi bukti arkeolognya udah ditemuin teman-teman. Jadi dia bukan sembarang, istilahnya bukan tulisan yang gak jelas, tapi Alkitab kita jelas secara ilmiah, jelas secara sejarah, dan jelas secara arkeolog. Bukti-buktinya udah kuat banget teman-teman. Jadi ini sebagai buat nguatin iman kita teman-teman, iman kepercayaan kita tentang Alkitab adalah firman Tuhan. Emang ini adalah Alkitab firman yang benar teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita lihat kuasa firman Tuhan. Tadi kita udah baca. Mungkin sekarang kakak minta tolong Vano, ada nggak Vano? Vano minta tolong bacain lagi ini Yohanes 1 ayat yang 1 sampai ke 5. Kuasa firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Nah, teman-teman, firman Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan. Makanya dibilang sini dalam, kalau kita lihat kisah dalam Kejadian 1, teman-teman, Allah, tadi kakak udah sempat singgung, Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain selain manusia dengan cara berfirman. Jadi firman mempunyai kuasa untuk menciptakan, teman-teman. Itu kuasa firman Tuhan yang pertama. Terus kuasa firman Tuhan yang selanjutnya adalah dapat menopang segala sesuatu, teman-teman. Kita buka ayatnya dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Kakak minta tolong lagi mungkin
Nelly, tolong bacain Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, teman-teman, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kuasa firman yang kedua adalah menopang segala sesuatu, teman-teman. Semua berasal awalnya dari firman. Yang dibilang pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia menjadikan segala sesuatu awalnya dari firman dulu, teman-teman. Yang ketiga, kuasa firman Tuhan, kuasa firman Allah yang ketiga adalah tidak pernah gagal. Kakak minta tolong Morin bacain Roma 9 ayat yang ke-6. Roma 9 ayat yang ke-6, Morin. Ayat yang ke-6 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, kuasa firman Tuhan yang ketiga adalah tidak pernah gagal. Firman Tuhan nggak pernah gagal, teman-teman. Setiap janji Tuhan yang ada di Alkitab, teman-teman, setiap perkataan Tuhan yang ada di Alkitab, setiap nanti peristiwa-peristiwa yang Tuhan catatan yang ada di Alkitab nggak pernah gagal, teman-teman. Itu juga janji tentang kehidupan masa depan kita, teman-teman. Janji tentang keselamatan kita, kepastian keselamatan kita, teman-teman, udah ada dicatat di Alkitab, teman-teman. Janji tentang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, teman-teman. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya juga tercatat di Alkitab, teman-teman. Makanya semua yang belum terjadi itu nanti pasti bakal digenapi, teman-teman. Amin. Makanya kuasa firman Tuhan yang ketiga adalah nggak pernah gagal. Janji-janji Tuhan, semua rencana-rencana Tuhan, semua firman Tuhan yang ada di Alkitab, misalnya belum tergenapi, pasti nanti akan tergenapi. Tapi kita belum tahu kapan waktunya, teman-teman. Pasti akan tergenapi. Begitu juga dengan janji-janji Tuhan bahwa setiap kita orang percaya kita akan diselamatkan. Kita akan bersama sebenarnya dengan Tuhan di surga nanti. Amin. Sampai ketemu nanti di surga, teman-teman. Tapi nggak sekarang. Serem. Jangan langsung. Yang keempat, teman-teman, kuasa firman Tuhan nggak pernah berubah. Ini minta tolong Johana deh, bukain Matius 24 ayat yang ke-35. Dia kaget belum standby. Matius 24 ayat yang ke-35. Sabar guys, HP-nya lemot. Matius 24 ayat yang ke-35. Yang mana? Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Jadi maksudnya apa? Dibilang sini, langit dan bumi tidak akan berlalu, tetapi perkataanku, punya huruf besar, perkataan Tuhan, artinya firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi maksudnya apa, teman-teman? Jadi keadaan semua di dunia boleh berubah-ubah, teman-teman. Boleh ada bencana, boleh ada ini nih sekarang nih, virus corona, COVID-19 gitu kan. Boleh terjadi macam-macam peristiwa, teman-teman. Tapi firman Tuhan tetap nggak akan berubah, teman-teman. Perkataan Tuhan, janji Tuhan nggak akan berubah. Rencana Tuhan nggak akan berubah. Entah mungkin nanti janji Tuhan tentang kedatangan yang kedua kali, kita nggak tahu kapan, teman-teman. Kita tetap percaya, teman-teman. Sini bilang firman Tuhan nggak pernah berubah. Jadi artinya cepat atau lambat Tuhan Yesus nanti bakal datang. Yang harus kita lakuin, teman-teman, kita siap-siap. Kita selalu siap, kita selalu berjaga-jaga. Karena kita tahu firman Tuhan nggak pernah berubah. Artinya janji firman Tuhan kalau Tuhan Yesus mau datang lagi yang kedua kali, jemput kita orang-orang percaya, itu juga nggak akan berubah. Janjinya bakal digenapi, teman-teman. Jadi ini juga buat setiap kita buat ngingetin kita, buat introspeksi diri kita, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Janjinya ada dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Mungkin nanti tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kita akan belajar lagi di pertemuan lainnya, teman-teman. Itu juga seru sih. Kita belajar tentang second coming namanya kalau di kom. Oke, habis ini lulus kom. Yeay. Belum gitu, enggak gitu juga. Jadi nanti kita akan belajar di lain waktu, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, tentang kuasa firman Tuhan. Berkuasa untuk menciptakan, menopang segala sesuatu. Firman Tuhan gak pernah gagal dan firman Tuhan gak pernah berubah. Selanjutnya, teman-teman. Nah, nih kita masuk ke peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama,
jadi pedoman dan penuntun kehidupan kita. Kakak minta tolong lagi, mungkin Ken, tolong bacain Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119. Halo Bang. Bisa minta Halo, Bang. tolong bacain nggak, Ken? Mazmur 119 ayat yang ke-105. Bentar Bang. 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kan ada lagunya tuh teman-teman. Firman-Mu, lagu sekolah minggu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Nah itu teman-teman, firman Tuhan teman-teman. Alkitab firman Tuhan adalah pedoman dan penuntun kehidupan kita teman-teman. Lewat firman Tuhan kita bisa tahu, kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan kita bisa ngerti apa yang jadi mau Tuhan. Kita bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah lewat firman Tuhan teman-teman. Semuanya udah tercatat di firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Dan juga tentu aja sama peran Roh Kudus yang ada dalam diri kita teman-teman. Saat kita udah kasih makan tuh roh yang dalam diri kita teman-teman. Rohnya kita kasih makan dengan cara baca Alkitab setiap hari, itu nanti roh akan bekerja teman-teman. Roh kita akan lebih dominan daripada tubuh kita, daripada daging kita teman-teman. Saat roh kita udah kuat, roh kita lebih dominan, itu namanya kita dengar suara Tuhan, gampang banget teman-teman. Kayak yang di awal, yang pembinaan kita paling awal tentang mendengar suara Tuhan teman-teman. Yang utama lewat mana? Lewat Alkitab. Jadi yang pertama, peranan firman Tuhan adalah menjadi pedoman dan penuntun kehidupan kita. Nih, yang kedua adalah yang tadi kita baca di awal. Peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala firman yang dituliskan Allah, yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengoreksi, dan untuk memperbaiki kelakuan teman-teman. Ya teman-teman, saat kita baca firman Tuhan nanti ada aja Tuhan ngingetin kita, Tuhan negur kita. Mungkin kalau bahasanya kayak ditampar-tampar sama firman Tuhan. Itu kuasa firman Tuhan teman-teman. Makanya tadi kakak bilang di awal, firman Tuhan Alkitab punya namanya wibawa ilahi. Beda dari tulisan lainnya. Firman Tuhan bisa ngubahin hidup kita teman-teman. Ada amin? Amin. Firman Tuhan bisa ngubahin hidup kita. Peranan yang ketiga adalah memberikan kekuatan. Tadi Roma 1 ayat yang 16 sudah kita baca. Yang keempat, nah ini teman-teman yang penting juga, bahwa firman Tuhan bisa memerdekakan kita. Kakak minta tolong, siapa lagi ya? Mungkin Jose boleh minta tolong bacain Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Bentar Kak. Yohanes 8 ayat 31 sampai ke 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya lewat firman Tuhan kita bisa ngerti kebenaran teman-teman. Lewat firman Tuhan kita bisa ngerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa bedain itu lewat firman Tuhan teman-teman. Terus saat kita udah tahu kebenaran itu teman-teman, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita teman-teman. Kata merdeka di sini udah kita ngerti semua teman-teman. Merdeka artinya bebas, lepas dari keterikatan teman-teman. Lepas dari keterikatan dosa pornografi, dosa main game online, dosa ngomong kotor, dosa ngomong kasar. Keterikatan diri kita teman-teman bakal terlepas teman-teman. Firman Tuhan bisa memerdekakan hidup kita, bisa mengubahkan hidup kita. Terus selanjutnya, firman Tuhan bisa menumbuhkan iman. Tadi yang udah kakak jelasin di awal, ingat diri kita juga punya namanya roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ada roh yang harus kita kasih makan. Saat roh kita sering kita kasih makan dengan cara baca firman Tuhan setiap hari, maka akan bertumbuh semakin kuat teman-teman. Semakin dewasa, semakin kuat. Roh kita akan semakin dominan. Sehingga hidup kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang keenam adalah mendatangkan berkat. Ini berkat bukan cuma ngomong tentang berkat materi teman-teman. Jadi bukan saat gue baca Alkitab gue pasti diberkatin dapat duit banyak gitu. Enggak teman-teman. Firman Tuhan juga bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saat kita baca firman Tuhan kita bisa dapat berkat rohani teman-teman. Tuhan bisa ngingetin kita, Tuhan ngasih tuntunan ke kita teman-teman. Tuhan ngasih
pewahyuan ke kita secara khusus buat nuntun hidup kita ke dalam kehendak Tuhan, teman-teman. Makanya itu bilang mendatangkan berkat. Jadi bukan berkat, bukan jaminan berkat secara jasmani, teman-teman. Jadi jangan fokusnya ke berkat jasmani. Tapi itu saat kita udah roh kita udah dikuatin, teman-teman. Roh kita udah diberkatin, teman-teman. Nanti berkat jasmaninya bakal nyusul, teman-teman. Peranan firman Tuhan yang ketujuh adalah memperlengkapi sebagai pedang roh dalam peperangan rohani. Kalau dalam Efesus 6 ayat yang ke-17, teman-teman, kita kakak minta tolong Morin minta tolong bacain Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17. Iya, Efesus 6 ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Tuhan tuh sebagai senjata kita buat perang lawan iblis, teman-teman. Bilang sama-sama bareng kakak, perang lawan iblis. Perang lawan iblis. Makanya saat kita mulai dapat intimidasi dari iblis, entah intimidasi yang aneh-aneh, buat kabur dari rumah, buat bunuh diri, lawan iblis lewat firman Tuhan, teman-teman. Nanti firman Tuhan itu yang bakal nguatin kita jadi senjata kita, teman-teman. Makanya buat lawan iblis kayak yang Tuhan Yesus lakuin di ayat awal tadi kita baca, teman-teman. Tuhan Yesus ngelawan tuh iblis kampret lewat firman Tuhan. Iblis kampret biar denger sekalian tuh. Jadi Tuhan ngelawan iblis lewat pakai firman Tuhan. Itu juga yang akan kita lakuin, teman-teman. Saat kita muncul godaan iblis, kita muncul intimidasi iblis yang negatif-negatif, kita lawan dengan firman Tuhan. Kita ingat-ingat firman Tuhan, teman-teman. Oke, firman Tuhan jadi senjata kita. Itu manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, teman-teman, firman Tuhan dapat menyegarkan jiwa kita dan memberikan hikmat. Udah pasti, teman-teman. Makanya tadi kakak bilang firman Tuhan punya wibawa ilahi. Saat kita baca firman Tuhan, kita mungkin bisa dapat kita diingetin sama Tuhan, kita dikuatin, teman-teman. Kita dapat sesuatu kayaknya ini nih ayat gue banget gitu. Ini kayaknya ayat gue banget. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Ada yang tahu itu di mana, teman-teman? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada yang tahu? Mungkin Vano tahu, Vano? Nanti dapat pulsa. Jangan gitu terus. Tahu nggak, Vano? Oh, nggak tahu. Jadi itu Aku tahu di pulsa mana? ya. Di mana? Dapat pulsa ya? Iya. Di Pengkhotbah. Pengkhotbah berapa? Ya udah Pengkhotbah udah bagus itu. Khotbah 3 ayat 11. Dapat pulsa Pengkhotbah sama. 3:11. Jadi mungkin ada firman Tuhan, firman yang kita baca yang kayak muatin kita, teman-teman, kayak wah ini keren banget, cocok banget lagi di kondisi gue saat sekarang kan. Lagi capek, lagi stres, lagi banyak masalah. Terus tiba-tiba baca Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saat itulah firman Tuhan bisa menyegarkan jiwa kita, memberikan hikmat. Yang terakhir, teman-teman, kakak minta tolong Johanna deh, tolong bacain 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Hayu. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Sepentoy. Yang terakhir nih, teman-teman. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Yang terakhir, ayo semangat terakhir nih kan. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Vano sayang sama Tuhan nggak? Kalau Morin mengasihi Tuhan nggak? Sayang sama Tuhan nggak, Morin? Iya, sayang. Nah, teman-teman, Sayang sama dibilang sini dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua ini yang terakhir, teman-teman, bukti bahwa kalau kita ngasihi Tuhan, teman-teman, kalau kita mengasihi Tuhan benar-benar adalah kita melakukan firman Tuhan. Ingat, Tuhan udah ngasih semuanya ke kita, teman-teman. Ayo, saat Tuhan udah ngasih semuanya, ayo dong. Tuhan cuma nggak nuntut banyak-banyak kok, teman-teman. Tuhan mau supaya kita hidup benar aja, hidup sesuai kehendak Tuhan, jangan aneh-aneh, sesuai jalan Tuhan. Jadi nggak usah aneh-aneh, teman-teman. Kalau kita ngomong kita cinta sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, buktiin dengan kita melakukan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, itu yang terakhir, teman-teman. Tapi ini yang paling terakhir nih. Ini yang paling terakhir. Enggak itu. Kalau itu dalam dunia perkuliahan namanya teknik psikologis gitu kan. Jadi ada yang terakhir, ini yang paling terakhir, ini benar-benar paling terakhir nih. Jadi kalau dibilang paling terakhir kan kadang-kadang orang semangat gitu kan. Jadi ini yang paling terakhir, teman-teman. Nah, respon kita terhadap firman Tuhan ada 3, teman-teman. Yang pertama, tidak bertumbuh.
Nanti kita teman-teman bisa lihat ayatnya dalam Matius 13 ayat yang pertama sampai 23, teman-teman baca kisahnya. Dalam yang pertama tidak bertumbuh. Dia ditaburin di tepi jalan, teman-teman. Artinya apa? Nggak sesuai dengan tempatnya. Dia nggak masuk, kan harusnya benih ditaburin ke tanah ya teman-teman. Tapi ini ditaburin ke tepi jalan. Jadi dia nggak masuk ke hati kita, teman-teman. Jadi entah saat kita dengerin firman Tuhan, kita ada yang nge-distract kita, teman-teman, ada yang ganggu kita. Kita dengerin, kita baca firman Tuhan sambil ngapain? Sambil nonton TV, baca firman Tuhan sambil main Mobile Legend gitu kan. Pokoknya sambil dalam situasi yang berisik. Jadi firmannya nggak masuk ke hati, teman-teman. Itu yang pertama, nggak bertumbuh. Yang kedua, bertumbuh tapi tidak berakar. Itu di tanah yang bebatu-batuan, teman-teman. Tanah yang banyak batu-batunya. Itu bertumbuh tapi tidak berakar. Itu artinya hati kita masih ada sesuatu yang ganjil, teman-teman, yaitu ada dosa yang mengganjal dalam hati kita. Makanya firman Tuhan nggak bisa bertumbuh. Makanya terus kakak ingetin, terus bertobat setiap hari, teman-teman. Terus hidup dalam pertobatan setiap hari. Supaya dalam hati kita nggak ada yang ngeganjil, teman-teman. Nggak ada dosa yang ngeganjil, nggak ada batu-batu yang ngeganjil yang bikin firmannya nggak bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bertumbuh tapi terhimpit oleh semak duri atau kekhawatiran. Yang ketiga, jadi dia tumbuhnya emang tanah di dalam hati. Tapi dia nggak begitu ada masalah sedikit dia udah hilang lagi, udah mati. Jadi dia nggak benar-benar tumbuh, teman-teman. Jadi belum kuat benihnya, belum tumbuh benar-benar secara baik gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah bertumbuh dan berbuah. Ini yang Tuhan mau. Saat kita dengan firman Tuhan, saat kita baca firman Tuhan, ini yang Tuhan mau, yaitu bertumbuh dan berbuah dalam ayat yang ke-23. Kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan cara apa, Kak? Dengan cara kita rindu baca firman Tuhan, kita renungin firman Tuhan setiap hari, kita berusaha dengar apa maunya Tuhan lewat firman Tuhan. Kita percaya, kita terus berharap sama janji-janji Tuhan. Dan terakhir, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang buat kita bertumbuh dan berbuah, teman-teman. Amin untuk firman Tuhan, teman-teman. Jadi buat prakteknya, ayo kita baca Alkitab setiap hari, kita renungin, lakuin firman Tuhan setiap hari, dan kita renungin dan lakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kehidupan kita. Amin. Ayo kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan setiap kami, Tuhan. Buat firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami, Tuhan. Kami berjanji, Tuhan, mulai hari ini kami akan terus memberikan roh kami makanan rohani, ya Tuhan. Kami mau terus roh kami tetap kuat di dalam Engkau, ya Bapa. Kami mau terus kehidupan rohani kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila setiap firman yang telah kami dengar, Tuhan, boleh tertanam di hati kami, Tuhan. Boleh bertumbuh dan berbuah lebat, ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, sebenarnya kakak mau foto sebentar ya buat dokumentasi. 1, 2. Dah. Ya, kita harusnya sih bunyi. Nah, udah kelihatan. Nah, teman-teman, sampai sini kakak mau tanya dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang materi kita hari ini tadi. Sebelum kita nanti kesaksian, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai. Yuk. Oh, ini ada Putri juga. Shalom Putri. Shalom Putri. Yuk teman-teman, ada yang mau tanyain? Yang udah ngerti boleh kasih jempolnya. Puji Tuhan. Jadi kalau mau ingetin, terus kita baca Alkitab setiap hari, teman-teman. Baca Alkitab setiap hari, entah itu 1 pasal, 2 pasal, pokoknya kita baca Alkitab setiap hari. Biar roh kita makan juga, roh kita nggak lemes, roh kita nggak meredup, roh kita nggak mati. Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kakak stop dulu deh recordnya. Mana ya? Oh ini.